Tak mau ditahan, Nikita Mirzani ngamuk dan teriak sebut Ferdy Sambo. Ada apa? Oh, ternyata ini toh yang memake up Nikita Mirzani selama ini sehingga dia sangat sulit untuk dijangkau oleh polisi. Kami berharap saudari NR bisa mengikuti proses hukum yang harus menjadi catatan. Kasus ini adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik seseorang yang merasa tercemar namanya. Pasal ini pasal tidak bisa ditahan. Ini adalah pasal utama dari kasus ini. Ya, sesuai dengan histori dari timelining penyidikan, pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota memang telah berusaha secara persuasif berkomunikasi dengan Ibu Nikita, dan pemanggilan sebagai tersangka sudah pernah dilayangkan pada tanggal 20 Juni 2022 untuk pemeriksaan pada tanggal 24 Juni 2022. Namun respons dari penasihat hukum Ibu Nikita untuk mereschedule waktu pemeriksaan ke tanggal 6 Juli 2022. Namun pasca ditunggu memang Ibu Nikita tidak hadir, dan upaya penyidik lainnya juga adalah untuk bisa melaksanakan restoratif justice dengan mempertemukan para pihak yang memang tidak dihadiri juga oleh Ibu Nikita. Nah, dalam konteks lain, Video Nikita Mirzani ngamuk di Kejari Serang, Banten teriak-teriak sebut Ferdy Sambo. Video Nikita Mirzani ngamuk di Kejari Serang itu diunggah di media sosial pada Selasa malam, 24 Oktober 2022. Dalam unggahan tersebut, video Nikita Mirzani ngamuk di Kejari Serang itu terlihat sejumlah jaksa dan orang di sebuah ruangan. Nikita Mirzani ngamuk di Kejari Kota Serang diduga karena menolak ditahan usai diperiksa. Tulis akun tersebut, akan tetapi sosok Nikita Mirzani tak terlihat dalam video tersebut karena sedang berada dalam ruangan. Hanya saja terdengar jelas suaranya yang marah dan berteriak-teriak. Apaan? Enggak semua, enggak ada, teriak Nikita Mirzani. Ia lalu menyebut-nyebut nama Dito Mahendra dan Ferdy Sambo. Apa kabar dengan hukum? Kenapa kasusnya Dito enggak jalan-jalan padahal dia nyulik? Sama kasusnya kayak Ferdy Sambo tidak jalan di Jakarta Selatan. Demikian teriaknya. Jangan bilang sama semua di mata hukum, hardik Nikita Mirzani. Selanjutnya terdengar suara seorang pria yang berusaha menenangkan Nikita Mirzani. Akan tetapi selebritis yang penuh kontroversi tersebut tetap berteriak, "Enggak mau," teriak Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sebelumnya datang ke Kejari Serang sekitar 18.00 waktu Indonesia Barat. Ia digiring penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Nikita Mirzani terjerat kasus pencemaran nama baik dan dijerat Undang-Undang ITE. Dalam kasus tersebut, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polres Serang Kota. Nikita Mirzani kini berstatus sebagai tahanan Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Ia resmi ditahan di Rutan Kelas 2B Serang sejak Selasa 25 Oktober. Kejaksaan menahan Nikita setelah berkas perkara kasus pencemaran nama baik yang menjerat selebritas tersebut lengkap. Adapun kasus ini bermula dari laporan yang dilayangkan oleh Dito Mahendra terhadap Nikita ke Polresta Serang Kota pada Mei 2022. Nikita dilaporkan terkait pelanggaran UU ITE. Aparat kepolisian sempat melakukan upaya jemput paksa terhadap Nikita di kediamannya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 15 Juni. Sebab Nikita disebut sudah beberapa kali mangkir dari agenda pemeriksaan. Namun polisi gagal membawa Nikita kala itu polisi berdalih bahwa ada pertimbangan yang membuat mereka memutuskan untuk kembali ke Polresta Serang Kota. Kemudian pada 18 Juni beredar surat penetapan tersangka atas nama Nikita Mirzani. Surat itu ditandatangani Kasat Reskrim Polresta Serang Kota selaku penyidik. Nikita saat itu sempat memprotes tersebarnya surat itu sebab surat itu beredar di tengah masyarakat padahal dirinya belum pernah menerima surat tersebut. Buntut beredarnya surat penetapan tersangka itu, Nikita melaporkan penyidik Polresta Serang Kota ke Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Mabes Polri. Setelahnya, Wakapolresta Serang Kota AKBP Wahid Imam membuat pernyataan yang menegaskan bahwa Nikita masih berstatus sebagai saksi.
Berselang 4 hari kemudian, Kejari Serang justru menyatakan pihaknya sudah menerima surat SPDP dan penetapan tersangka atas nama Nikita. Kata kasih intel Kejari Serang Reski Lilijusa. Lalu pada 14 Juli, penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota menggeledah rumah Nikita di Petukangan, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, polisi menyita 1 buah iPad. Hingga pada 22 Juli, polisi menangkap Nikita di depan sebuah mal di Jakarta. Nikita lantas dibawa dengan mobil Toyota Kijang Innova berwarna hitam menuju ke Polres Serang Kota. Usai ditangkap, polisi sempat berencana menahan Nikita, namun urung dilakukan dengan alasan kemanusiaan, yakni Nikita harus mendampingi ketiga buah hatinya. Namun setelah itu Nikita justru kedapatan pergi ke luar negeri pada 27 Juli. Menurut polisi, kepergian Nikita itu dalam rangka berobat. Kasih Humas Polresta Serang AKP Iwan Sumantri mengamini bahwa polisi memang tak mencekam Nikita. Alasannya, polisi meyakini Nikita akan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang mesti dijalaninya. Setelah kembali dari Thailand, Nikita pun beberapa kali mendatangi Polresta Serang Kota untuk menjalani proses uji lapor atas kasus yang menjeratnya. Selanjutnya pada Oktober, Polresta Serang Kota melakukan pencegahan terhadap Nikita. Berkas perkara pun telah dilimpahkan penyidik polisi ke Kejari Serang. Nikita ditahan di rutan kelas 2B Serang selama 20 hari ke depan mulai 25 Oktober. Sempat terjadi perdebatan dalam upaya penahanan ini. Nikita bahkan sempat histeris dan berteriak kencang di dalam Kejari Serang. Nikita terlihat menyeka air matanya berulang kali menggunakan tisu. Pengacara, polisi, hingga pegawai kejaksaan berupaya menenangkannya.